Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa selesai. Nah, saya lihat kalian semangat sekali. Nah, masih ada semangat kemerdekaan ya kan. Itu dengar juga tetangga kita lagi melakukan perayaan peringatan kemerdekaan. Jadi kita nggak boleh kalah semangatnya. Kita juga harus semangat. Jadi pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Arif, masih ingatkah? Pada pertemuan lalu kita belajar apa? Bu, energi, Bu. Energi ya. Bisa diingat lagi atau dijelaskan sedikit tentang energi? Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Recording progress. Kemudian ada bentuk-bentuk energi, Bu, macam-macam energi. Energi kinetik, potensial, kemudian ada energi listrik. Lalu kita belajar tentang konversi energi. Dah itu, Bu. Oke, jadi pada pertemuan yang lalu kita belajar konversi energi ya, bahwa di situ energi bisa dirubah bentuknya dari energi yang satu ke energi yang lain. Ada yang masih ingat juga tentang hukum konversi energi yang kemarin kita pelajari? Atira mungkin? Bahwa energi itu tidak dapat diciptakan Ibu atau dimusnahkan, tetapi bisa diubah bentuknya Ibu dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Oke, itu yang telah kita pelajari kemarin. Jadi pada pertemuan kemarin kita sudah ngitung bagaimana itu cara menghitung energi kinetik, potensial gravitasi, kalor, energi listrik maupun konversi energi. Nah, karena kemarin kita ngitung-ngitungnya udah full nih pol-polan. Nah, di sekarang kita belajarnya agak refresh sedikit. Jadi pada hari ini selanjutnya kita akan belajar tentang urgensi isu kebutuhan energi. Urgent banget ya. Kenapa? Energi itu sangat darurat. Nah, kebutuhan energi itu sangat darurat. Nah, baiklah. Nah, Ibu dapat satu berita nih. Nah, Indonesia sudah 77 tahun merdeka nih. Dapat beritanya, berita terbaru juga. Bahwa di situ Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, mengatakan, di tengah perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 itu, ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang hingga kini belum menikmati aliran listrik, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil. Miris bukan, sudah merdeka tapi ternyata belum punya listrik. Kemudian tidak hanya itu juga, banyak rakyat Indonesia yang masih belum mendapatkan BBM dengan harga terjangkau. Nah, kalian boleh baca nih berita yang Ibu dapat tuh. Jadi beliau juga mengatakan masih banyak saudara yang belum pernah menikmati listrik sama sekali. Masih ada yang belum menikmati harga BBM yang terjangkau. Nah, itu kata Pak Arifin tuh saat apel Hari Kemerdekaan ke-77 di kantor Kementerian ESDM Jakarta pada hari Rabu tanggal 8 Agustus tahun 2022. Nah, pada kita menengok sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 bahwa tanggung jawab pengelolaan sumber energi untuk masyarakat banyak merupakan harus diwujudkan. Nah, selanjutnya nih, pada pembelajaran hari ini, nah apa nih tujuannya? Dan jadi pada pembelajaran hari ini, kalian diharapkan nanti setelah selesai bisa mendeskripsikan sumber-sumber energi, kemudian menjelaskan konsep energi terbarukan, kemudian menjelaskan konsep energi tak terbarukan, membedakan energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Selanjutnya mendemonstrasikan dampak eksplorasi dan penggunaan energi dengan penuh semangat kemerdekaan pastinya. Dan yang terakhir, kalian harus membuat poster sebagai solusi masalah ketersediaan energi. Nah, baiklah. Sebentar kita tonton video berikut. Indonesia bisa hebat dan kuat kalau desa itu betul-betul dibangun dengan cara yang benar. Kalau bisa itu 1000 desa di Indonesia seperti itu ya, hanya satu. Kita masih kekurangan manusia yang berkualitas, yang mau tinggal di desa dan membangun desa itu dengan cara yang benar. Itu kuncinya di situ.
Belum semua tempat di Indonesia bisa menikmati terang yang disediakan perusahaan listrik negara, khususnya desa terpencil. Namun, upaya membuat daerah pelosok terang benderang bukan hal mustahil. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan sumber daya air yang biasanya melimpah di pedesaan. Cara inilah yang ditawarkan Tri Mumpuni untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah yang tidak tersentuh akses listrik. Banyak daerah di Indonesia yang secara geografis cocok untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Dengan memanfaatkan sungai yang memiliki perbedaan ketinggian, PLTMH Cinta Mekar yang terletak di Kabupaten Subang, Jawa Barat ini dibangun Tri Mumpuni lewat Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan atau IBK yang dibentuknya. PLTMH Cinta Mekar ini sudah dibangun sejak tahun 2002. Ini sebetulnya model yang cukup menarik yang ingin saya kembangkan. Kalau bisa itu 1000 desa di Indonesia seperti itu ya. Jadi memanfaatkan sumber daya alam lokal untuk kemakmuran orang lokal dan sekaligus membantu PLN untuk tidak banyak membakar BBM. Karena ini energi bersih ada di lokasi di mana penduduk itu tinggal. Ide dasarnya selain memenuhi kebutuhan warga, sisa kelebihan produksi listrik bisa juga dijual ke PLN. Hasil penjualannya bisa kembali disalurkan untuk mendanai kebutuhan warga desa. Sekaligus ingin membuat desa makmur karena desa bisa. Stop dulu nih videonya, nanti diputar kembali. Nah, jadi anak-anak, apa yang harus kalian lakukan pada pembelajaran kali ini? Nah, yang pertama nih, kalian harus menggali informasi dari berbagai sumber dan berdiskusi. Kemudian kalian menjelaskan konsep energi tak terbarukan, energi terbarukan. Selanjutnya mendeskripsikan dampak eksplorasi energi, mengembangkan solusi masalah ketersediaan energi, dan yang terakhirnya membuat poster. Maka dari itu, Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Nah, kelompok pertama itu anggotanya Arif dan Tira. Kelompok yang kedua ada Juarsa, Leni, dan Sumirna. Kelompok yang ketiga Yasinta, Nur Aprina. Nah, silahkan kalian bergabung dalam kelompok masing-masing. Nah, ini LKPD-nya Ibu bagi. Silahkan berkumpul, berdiskusi tentang masalah kita hari ini. Jadi di sini kalian bebas mencari informasi dari internet, dari buku ajar yang juga dibagikan itu, dari perpustakaan. Semangat, kalah dengan mereka yang sedang merayakan kemerdekaan. Oke. Siap, semangat Bu. Siap Bu. Oke, silahkan mulai bekerja. Sambil kalian bekerja, nih saya lanjutkan videonya. Biar tidak sepi. Oke, silahkan. Itu kuncinya di situ. Dan pendidikan yang kita berikan buat orang-orang desa itu sebetulnya selama ini hanya memisahkan anak-anak itu untuk meninggalkan desanya. Karena desa nggak menjanjikan apa-apa. Bahkan mereka mendatangkan investor untuk mengambil sumber daya di desa dengan cara yang tidak benar. Kerja investor ini yang dia membawa uang, dia punya teknologi, dia punya manajemen yang bagus, tapi ternyata dia hanya perlu resources saja. Dia nggak melibatkan masyarakatnya. Disinilah muncul kemiskinan. Sebenarnya kemiskinan itu simptom. Yang terjadi sebetulnya akar masalah dari kemiskinan itu adalah masyarakat dipisahkan dari sumber daya lokal di mana mereka ada. Lulusan Institut Pertanian Bogor itu sejak tahun 90-an keluar masuk pedesaan untuk mengembangkan mikrohidro. Kontribusinya menerangi daerah terpencil di Indonesia membuatnya dikenal dan mendapat ragam penghargaan internasional. Namanya juga pernah diapresiasi Presiden Amerika Serikat Barack Obama tahun 2010 silam. And we've got social entrepreneurs like Tri Mumpuni, who's helped rural communities in Indonesia harness the electricity. Kaget saya waktu dia menyebut gitu, tapi ya kaget di ruangan itu kok tiba-tiba dia menyebut sebuah contoh konkret Tri Mumpuni dari Indonesia yang membangun mikrohidro. Kemudian dia loncat dari panggung dan Obama nanya, dari Indonesia ya? Gitu, dari Jakarta gitu. Dengan bahasa Indonesia gitu. Mungkin aku juga agak shock juga kok tiba-tiba dia udah so akrab banget gitu loh. Mungkin karena dia ngeliat saya pakai batik, terus juga ya dia mungkin kan punya relasi yang sangat kuat dengan Indonesia ya. Lewat sehelai kain, Indonesia bisa dikenal. Namun kain dari pelosok Sumba, Nusa Tenggara Timur ini bisa lebih maksimal dikembangkan kaum ibu sejak mikrohidro tersedia. Sebelum ada listrik, warga habiskan waktu 7 jam untuk mengangkat air bersih. Setelah PLTMH dibangun tahun 2011, warga tak hanya menikmati penerangan, listrik juga bisa digunakan untuk menyedot air.
Berkat jasanya, Mumpuni kerap dijuluki sebagai perempuan listrik. Meski begitu, ia tak puas diri karena selama 30 tahun berkecimpung di dunia socialpreneur, perubahan yang ia inginkan masih terbilang jauh. Nah, jadi dari proses yang kalian lakukan ini, Ibu sambil nilai nih. Jadi apa yang Ibu nilai? Yang pertama itu respon kalian terkait topik pembelajaran yang Ibu sajikan nih, gimana responnya. Kemudian kerjasama, jangan dikira Ibu diam di sini gak ngamatin ya. Ibu lihat nih gimana kalian kerjasamanya. Nah itu, kenapa diam aja? Ayo bekerja sama kelompoknya. Nah kemudian nanti juga yang Ibu lihat itu kemampuan mempresentasikan dan mengkomunikasikan hasil diskusi. Kemudian kesesuaian hasil karya dengan masalah yang diharapkan dalam proses pembelajaran. Juga kreativitasnya ya. Gimana kreativitas kalian dalam membuat poster nih. Ayo semangat diskusinya, jangan kalah dengan mereka nih. Nah, selamat berdiskusi anak-anak. Ada yang sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah semua, Bu. Oke, mantap. Ini punya Nur Aprina udah dikumpulkan. Jadi apa yang kalian dapatkan dari proses mencari dari internet, dari buku, dari handout yang Ibu bagikan? Silakan Aprina disebutkan apa hasilnya. Oh iya, tadi lagi ke toilet. Udah, Bu. Udah, Bu. Oh, udah. Ya, saya bacakan ya, Bu. Oke. Ya, yang pertama itu sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Kemudian energi itu ada yang terbarukan dan tidak terbarukan. Kalau energi terbarukan itu adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Contohnya itu tenaga surya, tenaga angin, kemudian arus air, kemudian proses geologi dan panas bumi. Sementara energi yang tak terbarukan itu adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Energi ini dikatakan tak terbarukan karena apabila sumber daya tersebut sudah digunakan, akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk menggantinya. Contohnya itu batu bara, kemudian minyak bumi, gas alam. Itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oh bagus, ternyata meskipun tidak dijelaskan itu kalian bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya. Jadi nggak perlu tergantung sama guru lagi ya, di internet banyak, di buku juga banyak. Jadi sudah didapatkan tentang sumber energi, energi terbarukan dan tak terbarukan. Terima kasih Aprina, kita kasih pause dulu. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Nah selanjutnya nih, Juarsa ini mengumpulkan dampak penggunaan energi. Silakan dijelaskan Juarsa. Ya Bu, diulang pertanyaannya Bu. Ini di LKPD nih, di LKPD kan ada di situ dampak penggunaan energi itu apa aja dan upaya meminimalkan dampak penggunaan energi itu apa. Ini kan udah kamu kumpulin nih. Contoh dampaknya Bu, misalnya penggunaan batu bara itu dampaknya itu sangat merusak buat atmosfer kita Bu. Mungkin satu-satunya cara yang mudah untuk meminimalisir itu adalah misalnya membuat PLTA atau pembangkit listrik tenaga air atau pembangkit listrik energi surya ataupun pembangkit listrik tenaga angin. Itu mungkin yang bisa, karena itu ketiga bentuk pemanfaatan energi itu sangat bersih dan tidak mencemari lingkungan kita. Terima kasih Bu. Oke, bagus sekali Juarsa, kita kasih aplaus. Nah, kemudian setelah LKB-nya dikerjakan, yang terakhir poster nih kan. Nah, kalian udah ngerjakan poster dan udah kumpulin. Oke, yang kelompok pertama, silakan Atira kalian jelaskan. Kamu jelaskan apa nih maksud poster kamu ini? Silakan. Halo Atira. Atau mungkin Arif kan? Iya, maaf Ibu. Tadi tidak. Ya Ibu, ini memang tugas kami Bu. Jadi ini poster kami. Di sini kami menjelaskan bahwa menghemat energi itu penting. Kita bisa melakukannya dengan melalui pola hidup kita, dengan memanfaatkan potensi alam. Contohnya ini ada kincir angin. Nah, potensi alam dari kincir angin ini kita mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, yang seperti yang kami pelajari kemarin, energi pada kincir angin itu adalah energi kinetik. Rumusnya itu 1/2 MP pangkat 2.
Kemudian di kincir angin ini ada generator. Generatornya ini yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik, di mana W sama dengan P kali I kali T. Nah, ini merupakan energi terbarukan karena kita memanfaatkan sumber alam yang tidak membutuhkan waktu lama untuk memperbaharuinya, Ibu. Terima kasih. Baik, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Ada dari kelompok lain yang mau mengkritisi ini pekerjaan kelompok 1? Apa sudah bagus ya? Bagus, Bu. Bagus. Berarti kita lanjut banget, Bu. Kita lanjut ke kelompok 2 ya. Nah, ini yang dikumpulkan oleh kelompok 2 nih. Nah, ini kalau nggak salah kelompoknya Juarsa, Leni, Sumirna. Silakan. Siapa nih yang mau? Boleh saya, Bu. Silakan Leni. Apa maksud dari poster? Oke, jadi poster ini merupakan solusi untuk mengurangi dampak eksplorasi energi. Jadi kita harus bijak menggunakan energi karena energi semakin langka. Jadi misalnya kalau nggak perlu jalan-jalan yang nggak tahu kemana-mana gitu, ya nggak usah, sebaiknya di rumah. Atau misalnya listrik dimatikan pada saat tidur. Jadi seperti itu, Bu. Kemudian kita dapat memanfaatkan konversi energi, jadi dikonversikan energi dari energi kinetik menjadi energi listrik. Contohnya misalnya mengubah dengan menggunakan kincir air dan kincir angin untuk mengubah energi kinetiknya menjadi energi listrik. Jadi kesimpulannya bahwa kebutuhan energi dapat dipenuhi dengan memanfaatkan potensi alam yang ada sebagai sumber energi yang terbarukan, Bu. Oke, Seperti itu, sangat Bu. bagus sekali kelompok 2. Selamat untuk Leni, Sumirna, Juarsa. Kita kasih close dulu ya. Kemudian dari kelompok lain ada nggak yang mau mengkritik atau menambahkan di hasil pekerjaan kelompok 2? Sudah bagus, Bu. Keren gambarnya. Lanjut berarti nih. Ya, Bu. Oke, silakan kelompok 3. Nih, pekerjaan kelompok 3. Kelompoknya Yasinta, Nur Aprina. Silakan Yasinta. Apa maksud dari poster yang kamu buat nih? Bisa dijelaskan ke teman-teman dan ke Ibu nih? Baik, Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi di sini saya mengambil salah satu energi terbarukan itu adalah panel surya, Bu. Jadi ini adalah salah satu energi terbarukan untuk masa depan. Nah, panel surya ini adalah alat yang terdiri dari sel surya yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik, Bu. Nah, kemudian alat ini memanfaatkan energi matahari yang merupakan energi terbarukan. Jadi dia matahari itu selalu ada gitu, Bu. Jadi ini merupakan ya energi terbarukan. Jadi kita bisa memanfaatkannya dengan tak terbatas gitu, Bu. Kemudian untuk prinsip kerjanya ini, prinsip kerja dari panel surya ini dikenal dengan prinsip fotoelektrika, Bu, bahwa foton yang merupakan partikel penyusun cahaya dengan energinya sebesar E sama dengan H kali F akan diteruskan pada permukaan logam yang bertindak sebagai katoda seperti pada gambar berikut ini, Bu. Jadi pada saat lempeng logam disinari cahaya, yang mana bahwa frekuensinya lebih besar dari frekuensi ambang, maka akan terlepas elektron dengan interaksi satu-satu gitu, Bu, yaitu setiap satu foton melepaskan satu elektron. Energi kinetik maksimum elektron akan menghasilkan tegangan listrik yang diteliti pertama kali oleh Hertz, Bu. Jadi Hertz ini yang pertama kali meneliti ini. Hubungan persamaan energi kinetik elektron dengan tegangan listrik yang dihasilkan ini memenuhi persamaan energi kinetik maksimum itu sama dengan E dikali V0, Bu. Di mana bahwa EK max ini adalah energi kinetik maksimum dalam satuan Joule. Kemudian E ini adalah muatan elektron yang nilainya itu 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 coulomb. Kemudian V0 adalah tegangan listrik atau potensial henti dalam satuan volt. Dan dilanjutkan dengan penelitian oleh A. Einstein yang merumuskan bahwa EK maksimum itu sama dengan E dikurang W0 sama dengan HF dikurang H kali F0, yang mana bahwa E itu adalah energi foton cahaya dalam satuan Joule atau elektropop. Kemudian H itu dalam tetapan Planck adalah tetapan Planck, kemudian F adalah frekuensi foton cahaya. Nah, beda F dan F0 ini, kalau F0 itu adalah frekuensi ambangnya, Bu. Itu, Bu. Terima kasih.
Oke, sangat lengkap sekali. Terima kasih. Memang kelompok 3 ini keren ya ngerjakannya. Teliti banget, dari perhitungannya pun sudah lengkap. Bagaimana? Apakah ada yang mau Luar menambah? biasa ya Bu ya. Keren. Jadi ternyata tanpa dijelaskan pun, dengan menggali informasi dari berbagai sumber tuh kalian udah pinter sendiri gitu. Nah, ada nggak nih yang mau nambahin hasil kerja kelompok 3? Atau mau memberikan masukan mungkin? Oh, udah bagus. Udah lengkap Bu, jadi tahu ini, Bu, banyak. ada, Bu, di tempat saya Bu, di kampung saya tuh ada menggunakan ini. Karena tidak terjangkau PLN, jadi masyarakat tuh menggunakan panel surya Bu. Oh iya, pantas mengerjakannya dengan teliti. Ternyata ada di tempat Ibu Yasin, di tempat Yasinta ya kan. Bagus sekali. Jadi kalau kalian membuat poster itu nanti jangan cuma buat poster aja ya. Kalian bisa terapkan apa yang kalian pelajari hari ini di rumah. Diterapkan. Kalau misalkan di tempatnya mati lampu, jadi nggak bingung lagi. Nanti dicoba. Oh iya, jangan lupa untuk di pertemuan yang akan datang kalian itu melanjut pada praktek membuatnya. Ini udah bikin posternya bisa, terus prinsip fisikanya juga bisa, perubahan energi apa yang terjadi. Nah, kemudian berarti kalian tadi sudah menyimpulkan, sudah belajar, sudah banyak sekali yang digali informasinya, kalian udah bisa menyimpulkan. Menurut Ibu tadi tuh, dari kesimpulan kalian yang udah kalian jelaskan tuh kayaknya kita harus manfaatkan energi terbarukan yang ramah lingkungan ya? Iya Bu. Nah, jadi masalah yang ada di mana kita sudah merdeka selama 77 tahun dan di situ ternyata masih ada kegelapan di situ. Itu sebenarnya intinya ada di mana sih? Dari apa yang telah kita pelajari hari ini? Ternyata SDM. Belum mampu memanfaatkan sumber energi yang terbarukan itu dengan maksimal Bu. Mungkin kesulitan dalam mendesainnya seperti itu gitu Bu. Berarti intinya kalau kita ternyata masalah itu kita yang malas ya kan. Buktinya tadi kalian bisa menemukan itu. Sebenarnya kita bisa buat kincir angin, kincir air, panel surya sederhana ya kan. Jadi tergantung pada diri kita sendiri. Nah, jangan lupa apa yang telah kita dapatkan hari ini itu diterapkan. Jadi kalian tidak perlu tergantung pada energi apa yang ada, tapi kalian juga bisa ciptakan sesuai dengan potensi yang ada di sekitar kalian. Jadi setelah mengikuti pelajaran hari ini, kira-kira apa yang kalian peroleh? ternyata kita punya banyak sumber energi Ibu di lingkungan kita sendiri. Kita kaya akan sumber energi. Iya, ternyata kita kayak sumber energi ya. Terus kemudian untuk proses pembelajaran hari ini, gimana kira-kira pembelajaran hari ini? Adakah yang perlu diperbaiki? Oh, seru. Adakah yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran yang akan datang? Sudah Ibu. Oke. Sudah keren Bu. Sudah keren ya. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Kalian sudah bekerja dengan keras, sudah berdiskusi kelompoknya dengan maksimal, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal juga. Jadi dari tujuan pembelajaran kita, itu sudah tercapai dari mendeskripsikan apa itu energi, kemudian sumber-sumber energi, membedakan sumber energi terbarukan dan tak terbarukan juga udah bisa kalian. Kemudian menyampaikan dampak eksplorasi penggunaan energi, tadi diwakili oleh Juarsa, sudah. Kemudian kalian juga ternyata sudah bisa membuat poster. Poster itu semoga saja bisa dilihat oleh orang-orang sebagai kampanye untuk penghematan energi. Adakah pertanyaan untuk pelajaran hari ini? Cukup Bu. Ya, jadi jangan lupa diterapkan di rumah ya. Siap Bu. Oke, baiklah. Kita akhiri pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Maika. Luar biasa ya, Bapak Ibu. Ternyata hasil latihan kita kemarin hari ini sudah bisa dipraktekkan dengan baik. Saya juga nggak mau berpanjang-panjang. Mungkin dari Bu Haratua ada yang ingin disampaikan? Apa Bu Dedek dulu? Nanti silahkan. Saya sedikit juga lagi nanti. Sedikit aja. Apa ya? Mungkin karena materinya gitu ya. Mungkin karena materinya itu
memang menarik ya, materinya menarik. Kemudian tadi Bu Maika juga menyampaikan tentang yang kontekstual itu ada seorang ibu gitu di sebuah desa yang justru jadi penggerak gitu ya untuk menemukan satu energi terbarukan. Nah itu hanya tadi hanya gitu ya kalau menurut saya tadi. Terus tadi Bu Maika memberikan pancingannya atau problemnya apa gitu, apakah jadi bagaimana anak-anak apakah kalian bisa misalnya menemukan energi terbarukan atau apa, enggak seperti itu ya, karena tadi arahnya bagaimana kalian bisa menemukan apa tadi yang tadi yang banyak itu ya yang harus dicari dan akan dijadikan poster gitu. Tetapi ya sebenarnya sih ada hubungannya asal nanti bagaimana mengkaitkannya saja gitu. Sudah menarik sih menurut saya, sudah menarik. Dari sisi gitu saja Bu Haratua kalau dari saya. Ya, baik, terima kasih. Ya, saya tadi awalnya ngelihat dulu ini ceritanya Bu Maika ini mau kemana gitu kan. Karena bayangan saya awalnya akan banyak ketika arahnya itu ke langsung ke apa nanti pakai apa alternatifnya ya semua masalahnya. Nah, ternyata apa akhirnya bisa juga ditemukan oleh siswanya ya dari arahan yang tadi siswanya kemudian bisa menemukan yang berbeda-beda ya luar biasa ya bagus mudah-mudahan nanti Bapak Ibu ya bisalah diimplementasikan seperti itu ya. Nah, saya rasa siswa di sekolah juga ketika diberi kesempatan untuk searching, mereka juga kan bisa ya Bu Maika ya. Ya. Baik, hanya mungkin petunjuk posternya yang belum ya Bu ya. Nah, jadi kayaknya tadi saya tunggu karena ini kan produknya tadi poster, kemudian rubrik untuk posternya. Nanti kalau posternya nanti nilainya begini. Tadi saya dengar udah dinilai untuk yang bagaimana aktivitas mereka gitu ya. Hanya mungkin rubrik posternya yang belum nampak spesifik gitu ya Bu ya. Seperti apa nanti posternya akan diselesaikan. Poster itu mulai dari yang awalnya dia menemukan masalah, kemudian diskusi akar. Nah, itu belum, walaupun tadi tampilan dari siswa itu sudah ada yang mengarah ke beberapa hal yang perlu dalam poster gitu ya. Nah, hanya biasanya kalau di kelas kayaknya kita perlu menyampaikan kira-kira untuk membuat itu perlu ada apanya, pengarahan karena siswa kalau belum biasakan biasanya perlu diarahkan tentang pembuatan posternya ya Bu Maika ya. Mungkin itu saja. Makasih Bu Dede. Saya kembalikan. Ya, sama-sama Bu Haratu. Iya betul, tadi juga saya kebayangnya tadi Bu Maika akan cerita seperti kemarin bahwa di mana di Sungai Asam atau di daerah sendiri gitu ya. Tuh rupanya itu untuk pembelajaran yang lain ya Bu Maika ya. Untuk mungkin tuh yang project based learning ya. Tadi saya bilang, oh ini baru lagi nih masalahnya gitu tadi kan. Nah, seperti itu. Oke. Ya saya kira cukup. Kita bisa lanjutkan ke yang berikutnya. Yang berikutnya adalah Bu Sumirna ya.